Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Agung Kabupaten Situbondo, sebagaimana beberapa saat lagi akan melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, dan protokol kesehatan juga social distancing harus diperhatikan karena pandemi saat ini masih menyerang kami, agar kewaspadaan seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo agar memperhatikan physical distancing saat melaksanakan sholat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ikuti perjalanan saya selanjutnya di Masjid Agung Kabupaten Situbondo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini seluruh umat muslim mengagungkan nama Sang Rob kami dengan mempertemukan kita di hari raya Idul Adha. Walau suasana pandemi ini tak kunjung usai, umat muslim terus mengumandangkan takbir keagungannya. Dan umat muslim yang mampu secara materi sangat dianjurkan untuk menunaikan ibadah kurban. Dan hal mengapa hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Inilah beberapa makna kurban yang perlu dihayati setiap muslim yang melaksanakannya. Yang pertama, melambangkan ketakwaan, yaitu selain sholat dan berzakat, berkurban juga bernilai sama dalam upaya menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini, mulai dari kehidupan apalagi harta benda. Semua bersifat sementara atau fana, karena semuanya merupakan titipan Allah. Maka senantiasa bersyukur atas nikmat karunia yang dilimpahkan menjadi cara terbaik dalam membuat hidup lebih bermakna, iman, dan bertakwa kepadanya. Dan yang ketiga, berempati dengan membantu sesama. Bagi sebagian orang yang menyantap daging tak selalu rutin dilakukan, maka menu daging di rumah bisa jadi sebuah kemewahan. Penyembelihan hewan kurban pun punya tujuan yang jelas, membantu sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Jadi daging itu disalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak atas, seperti kaum duafa. Dan nilai kurban perlu dimiliki siapa saja dengan tujuan kebaikan umat manusia, sehingga bisa menumbuhkan solidaritas satu sama lain tanpa mengenal latar belakang, suku, agama maupun ras. Pada akhirnya, berkurban bukan hanya mewakili hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi juga menandai kebaikan seseorang terhadap sesama umat manusia. Karena dalil tentang perintah berkurban, ada beberapa dalil yang menjadi dasar syariat diperintahkannya ibadah kurban kepada umat Islam, baik dari Al-Quran dan hadis Nabi maupun ijma atau pendapat ulama. Dalil kurban yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan ayat tersebut juga diperkuat oleh lanjutan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36 dan 37. Maka makanlah sebagiannya daging kurban, dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencari keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kemuliaan yang dapat mencapainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Diberikan kesempatan Allah tidak ada di tempat di saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk kabupaten kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk menunaikan suatu berkah di pagi. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini sebagai antara Allah SWT. Jamaah salat al-haram sepanjang malam penuh dengan takbir tahiyat ini berkumandang sesuatu menggetarkan hati, menyentuh jiwa-jiwa yang beriman. Lalu pagi ini dengan penuh kebersamaan, walau dalam perbedaan, ada yang dalam berjalan kaki, memakai kendaraan, laki-laki atau perempuan, tua muda, yang sedih atau bergembira, semuanya datang untuk berjalan bersama di Masjid Al-Aqsa yang ini untuk menghidupkan sunnah sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.